Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi 12 mengenai standar akuntansi sektor publik dan pemerintah. Nah, sebelumnya kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Abdul Aziz dan teman saya Muhammad Siddiq Al-Farizi. Saya pribadi akan menjelaskan mengenai standar akuntansi sektor publik dan pemerintah. Apa sih standar akuntansi sektor publik itu? Yang pertama, definisinya. Definisi standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Berikut adalah manfaatnya. Manfaat dari standar akuntansi sektor publik adalah ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Yang keempat, mengusahakan harmonisasi antar yuridis dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Teknik penyusunan standar. Menurut Suarjono tahun 2006, ada tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Berikut ini adalah tahap-tahapnya, ada 9 ya. Yang pertama, evaluasi masalah pada tahap awal. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi atau diskusin memorandum kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mendengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal yang diusulkan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap EYD. Yang kedelapan, memutuskan apakah pernyataan diterbitkan atau tidak. Yang kesembilan, menerbitkan pernyataan yang bersangkutan. Nah, lalu di sini ada standar nomenklatur. Apa sih standar nomenklatur itu? Standar nomenklatur adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Adapun tujuan dari penyusunan standar nomenklatur ada 4, yaitu mengidentifikasi data akuntansi secara unik, yang kedua meringkas data, yang ketiga mengklasifikasi rekening atau transaksi, yang keempat menyampaikan makanan tertentu. Nah, dalam penyusunan nomenklatur ada beberapa metode penyusunan. Yang pertama itu ada metode kode angka atau alfabet urut. Dalam metode ini, rekening atau buku besar diberi kode angka atau huruf yang bersangkutan. Yang kedua, kode angka blok. Rekening atau buku besar dibagi menjadi golongan dan setiap golongan disediakan satu blok yang berurutan. Yang ketiga, kode angka kelompok. Kode angka kelompok terbentuk dari 2 atau lebih subkode yang dikombinasikan menjadi satu kode. Yang keempat, kode angka desimal. Kode angka desimal berarti persepuluhan. Kode angka desimal memberi kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimum 10 kelompok dan membagi subkelompok menjadi 10 golongan yang lebih kecil dari subkelompok tersebut. Kode angka urut. Lalu ada yang kelima, yaitu kode angka urut didahului dengan referensi huruf. Namun, kode ini jarang digunakan karena terbatasnya kode huruf, namun kode ini memudahkan identifikasi dan mengingat referensi yang penting. Nah, pada tahun 2010, terdiri atas kerangka konseptual atau akuntansi pemerintahan dan pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP. Nah, PSAP tersebut terdiri atas 12 pernyataan, yaitu PSAP 01, yaitu penyajian laporan keuangan. PSAP 02, laporan realisasi anggaran atau LRA berbasis kas. PSAP 03, laporan arus kas. PSAP 04, catatan atas laporan keuangan. PSAP 05, akuntansi persediaan. PSAP 06, akuntansi investasi. PSAP 07, akuntansi aset tetap. PSAP 08, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. PSAP 09, akuntansi kewajiban. PSAP 10, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
PSAP 11, laporan keuangan konsolidasi, dan PSAP 12, laporan operasional atau LO. Meskipun PP nomor 71 tahun 2010 dinyatakan sebagai SAP berbasis akrual, namun sebenarnya basis akrual yang digunakan tidak sepenuhnya basis akrual, bahkan mengarah pada penggunaan basis akrual modifikasian, yaitu transaksi-transaksi tertentu dicatat dengan menggunakan basis kas, dan untuk sebagian besar transaksi dicatat menggunakan basis akrual. Salah satu hal baru dari PP nomor 71 tahun 2010 dibandingkan dengan PP nomor 24 tahun 2005 adalah terdapat uraian mengenai entitas akuntansi di samping entitas laporan. Entitas akuntansi menurut PP nomor 71 tahun 2010 adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Dasar tuntutan atas akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi sektor publik adalah PSAK nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba, yang termasuk PSAK nomor 45 yaitu yang pertama, laporan keuangan organisasi nirlaba, yang kedua, klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat, yang ketiga, laporan aktivitas, yang keempat, laporan arus kas. Nah, dalam laporan keuangan organisasi sektor publik ini ada beberapa laporan yang dihasilkan, meliputi laporan fungsi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sidik. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan standar akuntansi pemerintahan. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau yang bisa disebut PSAP. PSAP nomor 01 penyajian laporan keuangan, PSAP nomor 02 realisasi anggaran, PSAP nomor 03 laporan arus kas, PSAP nomor 04 catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 05 akuntansi persediaan, PSAP nomor 06 akuntansi investasi, PSAP nomor 07 akuntansi aset tetap, PSAP nomor 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP nomor 09 akuntansi kewajiban, PSAP nomor 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, PSAP nomor 11 laporan keuangan konsolidasian. Lalu pengantarnya. Yang pertama, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang biasa disebut KSAP. Lalu interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang bisa disebut IPSAP adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP. Lalu ada KSAP. KSAP itu terdiri dari yang pertama ada Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan atau bisa disebut Komite Konsultatif. Yang kedua ada Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang biasa disebut Komite Kerja. Lalu tugasnya apa sih dari yang dua tadi itu? Yang pertama, tugas dari Komite Konsultatif yaitu memberikan konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Lalu Komite Kerja. Komite Kerja itu bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, ada tujuan dan strategi KSAP. KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Lalu yang kedua, pelaporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah laporan keuangan meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut. Lalu yang ketiga, standar akuntansi pemerintahan. Kedudukan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. SAP ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP.
Selanjutnya ada ruang lingkup SAP. SAP diterpakan di lingkup pemerintah, yaitu pusat, daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Jika menurut Persatuan Perundang-undangan Satuan Organisasi dimaksudkan wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. Selanjutnya ada proses penyiapan SAP. Yang pertama, identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja atau pokja di dalam KSAP. Yang ketiga, riset terbatas oleh kelompok kerja. Yang keempat, penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Yang kelima, pembahasan draft oleh komite kerja. Yang keenam, pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. Yang ketujuh, peluncuran draft publikasian SAP. Yang kedelapan, dengar pendapat terbatas dan dengar pendapat publik. Yang ke-9, pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian. Yang ke-10, ada finalisasi standar. Lalu selanjutnya ada penetapan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum ditetapkan menjadi peraturan pemerintah, KSAP melalui pemerintah meminta pertimbangan BPK Republik Indonesia atas draft SAP. Lalu komite konsultatif selanjutnya mengusulkan kepada Presiden draft SAP final melalui Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi PP. Lalu ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Selanjutnya, pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP. Yang terakhir, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dari laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP. Ruang lingkup kerangka konseptual ini membahas: yang pertama, tujuan kerangka konseptual. Yang kedua, lingkungan akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. Yang keempat, entitas pelaporan. Yang kelima, peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta dasar hukum. Yang keenam, asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi. Lalu yang terakhir ada definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.